agar segera jangan ada penangkapan dan pengadilan sandiwara kepada Gus Nur. Karena Gus Nur ini seharusnya diadili di Jakarta Pusat. Sang pengacara hoaks ini, pembela hoaks ini kemudian mencak-mencak dan menganggap pihak kepolisian sengaja bermain-main. Nah, seharusnya memang Gus Nur ini kalau saya tidak perlu dibawa kemana-mana. Sekalian saja langsung dibawa ke Nusa Kambangan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tol Langit 9 yang saya hormati dimanapun juga berada. Lama kita tidak dengar beritanya. Hari ini ada muncul lagi video yang saya kira ini penting untuk disampaikan kepada khalayak banyak, dimana salah seorang pengacara dari Gus Nur, dan saya kira pengacara ini juga salah satu pentolang ex-FPI ini. Dan hari ini dia keluar setelah mendatangi Polda Jawa Tengah, dimana di dalam proses perjalanannya ke Jawa Tengah setelah mendampingi Gus Nur, dia merasa sangat kecewa dan meradang terhadap Pak Kapolda. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Coba kita simak dulu bagaimana penjelasan dari tim pengacara pembela hoaks ini. Sudah disampaikan ini surat permohonan pemindahan baik kepada Kapolda, baik kepada Kapolres dan juga kepada Kejaksaan di Surakarta sudah disampaikan agar segera dipindah, agar segera jangan ada penangkapan dan pengadilan sandiwara kepada Gus Nur, karena Gus Nur ini seharusnya diadili di Jakarta Pusat, lokusnya di sana. Tiba-tiba dengan alasan saksinya banyak di Solo, dipindah di Solo, mau Gus Nur itu. Tapi yang terjadi subhanallah kezalimannya bahkan sampai merasa ini adalah penyiksaan yang terselubung. Sudah dibawa dari Jakarta sampai ke Polda Jawa Tengah dan kemudian sampai ke Polres Solo. Langsung diambil lagi dengan alasan tidak ada tempatnya. Ini sandiwara, Pak, kami ini sudah tahu. Hanya memasukkan satu orang itu gampang, Pak Kapolres. Gampang, Pak Kapolda. Jangan main-main, jangan sandiwara. Rakyat ini sudah muak kepada penegakan hukum yang tidak adil, penegakan hukum yang tebang pilih. Alhamdulillah. Yang terakhir saya sampaikan kepada Gus Nur, kepada keluarga Gus Nur, apa yang panjenengan sampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kemuliaan, dan Allah SWT menjanjikan pasti akan membalas kebaikan. Oke sahabat, saya kira kita sudah mendengar bagaimana orang ini kemudian menyudutkan pihak kepolisian, menganggap bahwa polisi ini bermain sandiwara di dalam menangani kasus Gus Nur. Salah satu yang menjadi alasannya menuding pihak kepolisian bersandiwara atau bermain-main dan sengaja katanya melakukan itu karena awalnya Gus Nur ini ditahan di Jakarta lalu kemudian dipindahkan ke Jawa Tengah dengan asumsi bahwa proses persidangan di Jawa Tengah akan jauh lebih mudah karena saksi-saksinya dominan di sana. Alhasil apa yang terjadi setelah sampai di Polda Jawa Tengah, ternyata pihak kepolisian menolak dengan asumsi bahwa tidak ada tempat yang layak. Tahanan di Jawa Tengah itu katanya tidak ada yang kosong. Oleh karena itu sang pengacara hoaks ini, pembela hoaks ini kemudian mencak-mencak dan menganggap pihak kepolisian sengaja bermain-main. Nah, seharusnya memang Gus Nur ini kalau saya tidak perlu dibawa kemana-mana. Sekalian saja langsung dibawa ke Nusa Kambangan, dikerangkeng di sana, kalau perlu di sel bawah tanah biar dia tahu diri, biar dia merasakan bagaimana hukum di Indonesia ini betul-betul sangat kejam bagi orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang selama ini memang Gus Nur ini kita kenal sebagai orang yang tidak pernah merasa bersalah atas setiap ucapan dan tindakannya. Dan ucapan-ucapan pedasnya itu saya kira berulang-ulang kali dia ulangi
termasuk mubahala yang menggiring dia masuk ke penjara, ini kan salah satu senjatanya Gus Nur. Jadi setiap Gus Nur ini melakukan sesuatu, pasti ujung-ujungnya mubahalah. Untuk apa? Untuk menggiring opini di masyarakat bahwa apa yang dikatakan itu sesuatu yang benar. Padahal sebenarnya yang dia lakukan ini hanya ngibul kanan kiri, mencoba membangun keyakinan pada orang-orang atau kadrung-kadrung yang memang memiliki otak di bawah rata-rata. Kan tidak seharusnya ini mereka percaya kepada Gus Nur. Gus Nur ini kita tahu latar belakangnya. Dia tidak punya pengetahuan dasar yang kuat tentang agama. Dia ini adalah mantan penjual obat. Dan bahkan dia sendiri yang ngaku bahwa dia pernah menjual swab test. Lalu oleh kadrung dianggap sebagai ustaz. Tetapi itulah mereka para kadrung ini, siapapun yang membela kepentingannya pasti dia akan muliakan. Dan jangankan sekelas Gus Nur, sekelas Rocky Gerung saja yang tidak jelas agamanya, itu mereka ulu-ulukan dan bahkan datangkan di masjidnya untuk membawakan hikmah maulid Nabi. Nah, inilah watak yang sesungguhnya para kadrun. Dan bisa bayangkan, dan bisa dibayangkan ke depan, bila mana orang-orang ini yang kemudian berkuasa di negeri ini, kira-kira apa yang terjadi? Kalian sendiri yang mengambil kesimpulan. Yang pasti bahwa kita ini sudah gerah, masyarakat Indonesia sudah gerah, rakyat Indonesia sudah lelah menghadapi orang-orang ini. Jadi memang seharusnya Gus Nur ini dengan Bambang Tri, dan bahkan kalau bisa Egy Sujana, Khosinudin termasuk ini nenek-nenek peot ini, nenek-nenek peot ini yang pengacara ini, pembela kebohongan, ini juga mestinya ditahan. Kenapa? Karena ikut glorifikasi isu ijazah palsu yang dicoba digoreng terus-menerus oleh para kadrun-kadrun biadab. Dan anehnya banyak orang yang percaya, banyak profesor juga kembali menjadi dungu karena kasus ini, termasuk Refli Harun, salah seorang profesor pejahatan dari BUMN, komisaris BUMN, juga tiba-tiba kemudian menjadi dungu karena kasus ini. Tiba-tiba kemudian menjadi bodoh karena kasus ini. Coba bayangkan itu. Oleh karena itu, apapun muaranya, ketika itu mengarah kepada Pak Jokowi, maka pasti mereka akan barbar membabi buta melakukan glorifikasi bahwa yang diteriakkan oleh Bambang Tri dan Sugi Nur ini adalah sesuatu yang baik dan benar untuk memperbaiki bangsa. Nah, itulah bangsatnya mereka. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Kita pantau terus ini kasusnya Gus Nur. Mudah-mudahan pihak kepolisian dan penegak hukum, kejaksaan, kehakiman memberikan hukum yang layak, memastikan hukum yang layak untuk makhluk ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Salam Nusantara.